Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya adalah Bu Camat ya, beserta seluruh Forkomincam yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Kemudian juga para lurah ya, para sekcam dan juga Ibu ya, Bu Lurah. Pak Camat nggak datang ya? Pak Camatnya di rumah jagain anaknya karena ternyata Bu Camat tetangga saya. Kemudian juga yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, Ketua LPM, BKM, kemudian juga Karang Taruna, ya, kemudian tokoh masyarakat. Ya. Jangan hidup aja. Iya, sing-singkan lengan, bantuin biar cepat. Ya. Jadi, karena membantu itu kan nggak perlu harus dengan uang. Nggak punya uang, kita punya tenaga. Nggak punya tenaga, kita punya doa. Nah, itulah supaya kita membantu itu ya sesuai dengan ya fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting itu kekuatan doa ya. Kalau kita doanya bareng-bareng 40 orang diijabah. Nah, dan saya yakin ya Bu Yani, Desela itu yang mendoakan pasti lebih dari 40. Makanya ternyata prosesnya cepat. Ya, tentunya apresiasi. Ya, dan saya juga bersyukur ya, berterima kasih kepada Ketua Basnas yang kemudian juga garcep ya, gerak cepat ya, lihat potensi apa yang kemudian bisa kita lakukan ya. Dan hari ini yang sedang proses adalah yang kemarin kebakaran di Pekayon ya. Dan itu kita juga sungguh luar biasa ya, banyak belajar kehidupan orang yang orang berbuat baik tidak harus kaya ya. Orang yang berbuat baik tidak harus berlebihan ya, karena hanya memiliki warung, rumah, janda ya, kemudian hanya punya warung kecil, ternyata dia bisa juga menghidupi 3 orang anak yatim piatu ya. Hidup di sana, disekolahkan 6 keluarga di dalam rumah itu. Jadi memang luar biasa ya, kita belajar kehidupan ya. Dan itu saya kira menjadi terpatri buat kita ya. Jadi rasa syukur itu nggak perlu harus punya Alphard ya. Rasa syukur nggak perlu harus punya rumah mewah dan lain sebagainya. Sepanjang kita rasa syukur itu kita nikmati, insya Allah ya itu tadi, Allah menjanjikan bahwa akan diberikan nikmat yang lebih besar lagi. Nah, jadi makanya bagaimana kita selalu berupaya ya, selalu bergerak cepat ya, untuk kemudian kita bisa menolong orang. Karena belum tentu seorang PLT wali kota bernilai lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bisa memberikan kontribusi buat warga masyarakatnya, tidak bisa memberikan kebahagiaan buat warga masyarakatnya. Seorang ketua RT akan lebih bermartabat di depan hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian ternyata kiprahnya itu yang mampu membangkitkan, mengelaborasi dan kemudian juga memberikan kebahagiaan buat masyarakat di RT-nya. Oke, terima kasih Pak RT, Pak RW ya. Dan saya yakin begitu dekat dengan masyarakatnya karena ternyata warganya hafal namanya Pak RT-nya, nama Pak RW-nya. Nah, pasti Pak RW-nya sering jalan-jalan. Apalagi kalau malam, siapa tahu ada lampu yang mati. Nah, tapi ini kayaknya PJU-nya belum masuk di sini Pak RW ya? Belum ya? Nah, nanti diminta Bu Camat ya, diusulkan ya. Saya telepon hari ini, mudah-mudahan bisa langsung dipasang. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini jalan ini ya, supaya lebih terang. Karena CCTV-nya sudah luar biasa nih. Ada berapa Pak RW CCTV di dalam perumahan? Pak RW ada berapa? Banyak, tapi kena petir lagi slow down dulu. Slow down dulu. Dana juga. Ya mudah-mudahan ya. Karena kita juga lagi mensosialisasikan untuk kemudian kita sama-sama yang menambah CCTV yang ada ya. Alhamdulillah kemarin kita juga dapat 300 dari swasta ya, sehingga mungkin sampai akhir tahun ini kita ada 500 CCTV yang kemudian bisa memantau seluruh wilayah yang ada di Kota Bekasi. Ya jumlahnya masih kurang. Ya makanya tiap sekolah, tiap kelurahan, kecamatan saya sudah minta ya untuk kemudian memiliki spesifikasi yang sama
ya dengan yang ada di pemerintah kota ya di kontrol di sentral command center kita ya sehingga bisa mampu untuk kemudian mereka memantau segala pergerakan ya mungkin ada tawuran ya begal dan yang sekarang itu yang lagi rame kan terkait dengan pencurian kendaraan bermotor ya di rumah-rumah malah ya. Jadi artinya memang kita tetap waspada ya. Sama dengan COVID kita jangan percaya sama tetangga kita. Ya, jadi COVID ini sekarang masih agak tinggi ya, jadi makanya jangan percaya sama yang duduk di sebelahnya itu, jangan-jangan kena COVID. Ya, ya. Bu Sekda aja kemarin baru sembuh. Iya benar Bu dipakai Bu. Benar. Ya. Benar, jangan percaya tuh sebelahnya. Iya. Apalagi kalau udah sebelahnya udah mulai aku gerubuk lain nih pasti. Ya, daripada resiko COVID ya. Jadi saya kira tentunya saya apresiasi ya dengan apa yang dilakukan oleh Jabar Bergerak dan untuk Desela ya nanti sampai SMA ya nanti kita kasih beasiswa. Jadi mulai bulan depan ya kamu nanti bapak yang bayarin ya untuk uang sekolahnya ya nanti sampai nanti kamu lulus SMA ya nanti di ini nanti ke distrik juga ya segera dikorelasikan ya programnya Desela nanti bisa dapat ya biar sampai SMA ya. Basnas saya kira menjadi catatan juga ya, jadi artinya bahwa jangan sampailah anak bangsa yang kemudian hari ini tidak bisa sekolah ya. Sekolah 12 tahun adalah menjadi kewajiban kita ya, apalagi masih ada kemarin beberapa anak-anak yang kemudian tidak bisa membayar sekolah sehingga ijazahnya ditahan ya. Jadi terima kasih juga Bu Camat, para lurah yang kemudian sudah bergerak cepat ya mendatangi sekolah-sekolah ya, nggak ada ruginya, nggak ada untungnya juga ya menahan yang namanya ijazah. Berikan saja ijazahnya, bikinin aja surat keterangan bahwa memang ada hutang dan piutang gitu kan. Kalau memang dia yang bersangkutan nanti sudah siap bekerja bisa menghasilkan ya ada janji untuk mengembalikan ke sekolah ya. Tapi kalau enggak ya sudah lillahi ta'ala, sudah berjalan ya sudah berlalu ya, anggap aja ya kemarin melandidik dan sebagainya, kalau niatkan buat ibadah insya Allah akan diberikan yang lebih besar lagi ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ini adalah bagian kecil dari kita semua ya, karena memang itu tadi bagaimana tingkat kepedulian dari kita semua untuk kemudian memasang mata dan telinga di antara tetangga-tetangga kita ya. Ada yang sakit ya segera ya, karena kita juga punya program yang namanya PBI ya, jadi pembayaran BPJS yang dibiayai oleh pemerintah ya. Jadi bagi warga masyarakat yang hari ini tidak mampu untuk membayar BPJS ya, itu adalah menjadi tugas pemerintah ya, kita mengalokasikan anggaran ya, di APBD kita. Jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih, semoga niatan baik kita diberikan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita bersama. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis renovasi pembangunan Rutilahu di RW 17 dan RW 13 Kelurahan Jatirahayu dan Kecamatan Pondok Melati. Berkenan untuk tampil ke depan penerima manfaat dari RW 17 Bapak Zainal Abidin, suami dari Ibu Yani, dan dari RW 13 Saudari Sheila Oktaviani, didampingi oleh Ketua RW 17 dan Ketua RW 13, dan berkenan menyerahkan PLT Wali Kota Bekasi didampingi Ketua Jabar Bergerak Kota Bekasi Keren, juga didampingi Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi. Orang baik. Kalau yang bagus Iya tuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Nah,